tingkah lengah. Saya bisa hebat dan luar biasa. 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 Mari berkarya, wujudkan cita, membangun negeri harapan semua. Mari mulai diri sendiri, kalau bukan kita, siapa lagi? Saya bisa hebat dan luar biasa. 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 Sudah perangi hari, Tuhan selalu kan menemani. Ibu bertiup terus menanti, baca fikir kerja menyemangati. Selamat siang, salam AISO Jendela Inspirasi Indonesia. Bersama saya Ninyoman Angelia Tresnaningsih akan mengajak sahabat AISO untuk mengikuti informasi seputar pendidikan dan kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Sahabat AISO, sekolah merupakan rumah kedua bagi para siswa. Sekolah sebaiknya memberikan kenyamanan, keamanan, keindahan dan juga tata lingkungan yang menyenangkan. Karena hal ini sangat dibutuhkan para siswa. Kenyamanan dan keindahan diwujudkan dengan gerakan penghijauan di sekolah melalui konsep Go Green. Kegiatan itu berlangsung sebagai bagian dari Sabtu Budaya Tematik 5 November 2022 lalu. Kepala SMK Negeri 3 Pujuk Lombok Tengah, Akhirman Bakri mengatakan, selain membuat nyaman, juga dapat membentuk gaya hidup agar lebih peduli pada kelestarian lingkungan. Kegiatan tersebut disambut baik oleh para siswa, guru, karyawan, komite sekolah, dan orang tua. Hal ini terbukti dengan keterlibatan komite sekolah dan dengan penanaman perdana 1000 bibit kelapa emas dan bibit mangga madu. Menurut Ketua Komite, Mianip, hal ini akan memberikan suasana yang sejuk nanti ketika pohon-pohon ini sudah besar. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, lalu Ekan mengungkapkan, program ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan perilaku berkelanjutan dengan tanggung jawab
dalam upaya perbaikan dan menjaga lingkungan sekolah. Selain itu, siswa juga akan menjadi lebih peduli dengan mengajarkan siswa cara pengolahan atau pemilahan sampah. Kegiatan yang berlangsung setelah kegiatan Sabtu Budaya tersebut diakhiri dengan kegiatan makan bersama. Tim media SMK Negeri 3 Pujut mengabarkan. Sahabat Aiso, SMK Negeri 1 Mas Bagik Kabupaten Lombok Timur ditetapkan sebagai salah satu satuan pendidikan yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka melalui jalur mandiri berubah pada tahun pelajaran 2022-2023. Penetapan itu berdasarkan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 25/H/KR/2022. Kepala SMK Negeri 1 Mas Bagik, Makbuludin MPD menjelaskan bahwa implementasi kurikulum Merdeka Mandiri berubah, yaitu pilihan yang memberikan keleluasaan kepada guru pada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada platform Merdeka Mengajar. Berbeda dengan sekolah penggerak di SMA dan SMK Pusat Keunggulan yang gurunya mendapat berbagai program pelatihan kurikulum Merdeka secara daring maupun luring. Setiap guru pada sekolah implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri harus belajar secara mandiri guna meningkatkan pengetahuan, lanjut Makbuludin. Para guru diberikan pelatihan melalui workshop implementasi kurikulum Merdeka dari tanggal 8 sampai 9 November 2022 lalu di ruang guru sekolah tersebut. Pengawas SMK Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur, Soladin Ahyar ST selaku narasumber menyampaikan materi tentang kurikulum operasional Persatuan Pendidikan, sedangkan Abdurrahman MPD menyampaikan materi tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya, materi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan modul ajar disampaikan oleh Rohyatul Qurani SPD, guru SMA Negeri 2 Selong. Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur, Martua Hamonangan Nasution MPD, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa kurikulum baru tidak harus menjadi hal yang membuat kening para guru pengkerut, sebab sudah dilakukan pada kurikulum K13. Hanya dibutuhkan penekanan pada pembelajaran diferensiasi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan asesmen saja, sehingga pembelajaran di kelas menjadi bermakna dan sesuai dengan kodrat peserta didik. Workshop ini diikuti 53 orang guru SMK Negeri 1 Mas Bagik. Mereka tampak semangat mengikuti rangkaian materi yang disajikan oleh narasumber. Tanya jawab dan diskusi interaktif menjadi kurikulum Merdeka dapat dimengerti dan dipahami. Tim media SMK Negeri 1 Mas Bagik mengabarkan. Sahabat Aiso, bekerja sama dengan komunitas Speak Up Sumbawa, Perpustakaan Smart SMK Negeri 3 Sumbawa Besar mengadakan edukasi bahasa asing. Kegiatan ini diikuti 21 orang pelajar, 12 orang tim Speak Up Sumbawa, dan 9 orang guru. Kegiatan tersebut berlangsung 5 November 2022 lalu. Dalam kegiatan tersebut, para peserta dibagi berkelompok, terdiri dari 3 dan didampingi oleh 1 orang pendamping dari tim Speak Up Sumbawa. Mereka dilatih keberanian berbicara dalam bahasa Inggris. Pelatihan itu juga diisi dengan berbagai permainan yang menyenangkan seperti bernyanyi dengan lagu berbahasa Inggris. Rangkaian acara tersebut menggambarkan bahwa belajar berbicara bahasa Inggris dapat dilakukan melalui permainan-permainan yang seru dan menyenangkan. Kepala Perpustakaan Smart SMK Negeri 3 Sumbawa, Eko Sri Herawati MPD, melalui kegiatan ini para pelajar lebih bersemangat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya siap menghadapi era globalisasi. Sementara itu, tim Speak Up Sumbawa, Fatmawati MPD mengajak para peserta untuk bergabung dan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan Speak Up Sumbawa sebagai upaya membiasakan dalam berbahasa Inggris. Tim media SMK Negeri 3 Sumbawa Besar mengabarkan. Sahabat Aiso, juara sepak takraw antar pelajar SMA SMK Kabupaten Sumbawa telah berakhir dan menghasilkan tim SMK Negeri 2 Sumbawa sebagai juara 1 putra. Sedangkan juara 1 putri diraih tim SMA Negeri 3 Sumbawa. Kejuaraan yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 6 November 2022 memperebutkan Piala Gubernur Nusa Tenggara Barat di Gedung Geraha Haji Hibru Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa, Nasrullah Darwis, mengatakan
SMK Negeri 2 Sumbawa, juara 2 tim SMA Negeri 1 Alas Barat, juara 3 tim SMA Negeri 1 Sumbawa, juara 3 tim SMA Negeri 2 Sumbawa. Putri, juara 1 SMA Negeri 3 Sumbawa, juara 2 SMA Negeri 1 Utan, juara 3 SMA Negeri 1 Alas Barat, juara 3 SMK Negeri 2 Sumbawa. Tim media SMA Negeri 1 Utan mengabarkan pelaksanaan kelas alam SMA Negeri 1 Sekotong Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan secara berkala bersamaan dengan kegiatan Sabtu Budaya Tematik. Kelas alam ini telah berlangsung sejak Agustus 2022 guna memenuhi tuntutan sebagai sekolah penggerak. Sabtu pekan lalu, sekolah alam bertemakan Mangrovku berkembang, banjirropku berkurang. Kegiatan ini juga sebagai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Menurut Kepala Sekolah Ridwan Helmi, kegiatan ini rutin diadakan dan dipusatkan di kawasan ekowisata Mangrove Bangke Kembar, Kabupaten Lombok Barat. Peserta diikuti semua kelas 10 fase E yang terdiri dari 138 siswa yang terbagi dalam 4 rombel kelas dan dilanjutkan oleh kelas 11 dan 12. Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan SMA Negeri 1 Sekotong ini berada di daerah pesisir pantai yang rawan banjir. Kondisi inilah yang menjadikan pilihan agar peserta didik menyadari pentingnya tumbuhan mangrove. Selain itu, dengan nilai dari dimensi profil pelajar Pancasila yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri dan kreatif ucap dapat diwujudkan. Di kawasan yang terletak di Dusun Mandak, Desa Persiapan Empol, tersedia lahan tanam seluas 8,4 hektar. Untuk SMA Negeri 1 Sekotong disediakan 1 hektar untuk penanaman dan sekali aksi tanam mencapai 110 bibit mangrove. Koordinator kegiatan Dwi Zainul Sunardi merinci, kegiatan dilakukan dari pemberian materi mangrove, pengambilan bibit, menyemai atau pembibitan, menanam dan memelihara kepada semua siswa rumpun mata pelajaran. Kegiatan ini diharapkan peserta didik lebih sadar akan ekstinasi mangrove dan ekosistemnya dengan rangka mengurangi dampak banjir rob. Tim media SMA Negeri 1 Sekotong mengabarkan, Sahabat Aiso, SMK Negeri 1 Palibelo Kabupaten Bima membuka program kelas inspirasi untuk taruna nautika kapal penangkap ikan. Kegiatan ini melibatkan inspirator dari para alumni yang sudah bekerja di perusahaan Jepang untuk berbagi inspirasi. Sultan, salah seorang alumni asal desa Teke, menceritakan pengalamannya selama bekerja di PT CI Japan Corporation di bawah naungan Mr. Eiji Watabu. Menurutnya, disiplin dan etos kerja yang tinggi adalah modal dasar bekerja di perusahaan kapal tersebut. Jika tidak, maka punishment ataupun hukuman akan diterima. Sebaliknya, apabila kita memiliki kerja yang bagus, kita akan diberikan reward atau penghargaan berupa bonus gaji tambahan di luar gaji utama. Selama 3 tahun ia bekerja dan memperoleh penghasilan sebesar 18 juta per bulan belum termasuk bonus, sehingga ia dapat membantu kedua orang tua dan keluarga. Koordinator Hubungan Kerjasama Dunia Usaha dan Industri, Eka Ilham MSI, mengatakan PT CI Japan Corporation merupakan mitra kerja SMK Negeri 1 Palibelo selama 10 tahun. Sultan merupakan alumni yang lolos pada seleksi perusahaan ini. Setiap tahun perusahaan ini datang ke SMK Negeri 1 Palibelo untuk mengadakan seleksi penerimaan taruna untuk diterima bekerja. Awal Februari 2023 mendatang, pihak PT CI akan hadir kembali di SMK Negeri 1 Palibelo. Kelas inspirasi ini memberi kesempatan bagi alumni SMK Negeri 1 Palibelo yang sukses untuk berbagi pengalaman agar dapat diikuti oleh para siswa setelah lulus nanti. Tim media SMK Negeri 1 Palibelo mengabarkan, Sahabat Aiso, SMK Negeri 1 Sikur Lombok Timur melakukan kunjungan industri ke PT Aerofood Indonesia Garuda Indonesia Group Senin 15 November 2022 lalu. Kunjungan itu diikuti kepala sekolah, tim humas, guru produktif jurusan kuliner, dan pendamping SMKPK dari Universitas Negeri Malang. Kepala SMK Negeri 1 Sikur, Asbi Ahmad, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk membangun kerjasama bidang kuliner yang akan dituangkan dalam bentuk penandatanganan naskah kerjasama. Selain itu, kerjasama ini sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada sehingga kegiatan guru dan siswa untuk magang dapat dilakukan di perusahaan tersebut. Sementara itu, Wani yang mewakili perusahaan mengatakan niat baik dari SMK Negeri Sikur akan ditindaklanjuti oleh perusahaan dan akan menyampaikan ke kantor pusat di Jakarta.
Wani juga mengatakan, sekolah dapat menerima pesanan dan orderan dalam jangkauan lebih luas di semua daerah Indonesia, bahkan ke internasional. Ia berharap agar para pelajar mengembangkan kreativitas dan inovasi sehingga bisa menghasilkan produk unggulan dengan ciri khas dan kualitas sesuai dengan budaya Lombok. Tim SMK Negeri 1 Sikur mengabarkan, sahabat Aiso, lomba kreasi baris berbaris dan pengibaran bendera tingkat SMA, SMK, SMP, MTS 10 Lombok dilaksanakan di halaman SMK Negeri 2 Mataram pada 13 November 2022 lalu. Tim Paskibra SMA Negeri 9 Mataram pada ikut serta dalam ajang tersebut dan diikuti oleh 13 peserta dari berbagai sekolah di Pulau Lombok. Kegiatan lomba ini dibuka oleh Kepala SMK Negeri 2 Mataram, Haji Munawar. Dalam sambutannya, Haji Munawar menyampaikan bahwa lomba Paskibra ini bisa melatih kedisiplinan diri dan bertanggung jawab. Berbagai macam formasi ditampilkan oleh Paskibraka SMA Negeri 9 Mataram, diantaranya formasi Garuda yang dipimpin Iketut Bagus Yuda Saputra. Kepala SMA Negeri 9 Mataram, Nengah Istiqomah, tutur hadir dan memberi support kepada peserta didiknya agar bisa menampilkan persembahan terbaik di ajang ini. Tak hanya siswa yang mendapat manfaat, orang tua pun senang anaknya ikut Paskibraka. Mereka menjadi lebih disiplin, percaya diri, dan sayang kepada teman. Karena itulah yang diajarkan di Paskibraka. Ujar pembina Paskibra SMA Negeri 9 Mataram, Winda Karismawati. Tim media SMA Negeri 9 Mataram mengabarkan, sahabat Aisu, tak hanya petani yang merindukan hujan. Jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Sakra Lombok Timur turut mengambil manfaat anugerah Tuhan ini. Selasa 15 November 2022, kelas 12 jurusan tersebut langsung praktik menyemai benih padi sebagai persiapan bibit tanam musim penghujan. Penyemaian ini bertujuan untuk mendapatkan bibit padi yang berkualitas sehingga mendapatkan hasil panen terbaik. Jurusan yang diketuai Kaharudin SK melakukan penyemaian sebanyak 40 kg benih untuk ditanam di area persawahan sekolah dengan luas sekitar 80 are. Varietas yang disemai adalah jenis Impari 33. Kaharudin mengaku varietas ini lebih tahan penyakit dan hasilnya memuaskan. Biasanya hasil panen mencapai 9 ton per hektarnya. Tahun lalu pihaknya mendapat 6 ton dengan hasil yang baik. Sebelum proses penyemaian dimulai, siswa menyiapkan bedengan sebagai tempat persemaian seluas 4 are. Pembuatan bedengan sepanjang 5-10 meter dengan lebar 3 meter dilakukan dengan menggemburkan tanah menggunakan hand traktor yang dimiliki sekolah. Sebelum benih tersebut direndam selama 24 jam, ini bertujuan untuk memilah sekaligus mendapatkan benih yang bagus. Tak hanya itu, perendaman benih juga dilakukan untuk merangsang pertumbuhan akar sehingga lebih cepat tumbuh saat disebar. Saat perendaman dapat ditambahkan fungisida dan ZPT agar benih lebih tahan terhadap penyakit. Setelah berumur 2-3 pekan, benih yang telah keluar akar siap untuk disebar di atas bedengan. Penyebaran benih dilakukan secara merata, kemudian ditutupi dengan tanah. Sambil menunggu bibit tumbuh dan besar, para siswa akan melakukan perawatan. Tim media SMK Negeri 1 Sakra mengabarkan, sahabat Aiso, dalam setiap perhelatan budaya, Satuan Pendidikan di Nusa Tenggara Barat tak pernah ketinggalan. Upaya mempertahankan tradisi dan mengembangkan budaya terus berlangsung. Seperti yang dilakukan SMK Negeri 1, SMA Negeri 1 Taliwang, dan SMK Negeri 1 Berang ini. Ketiga sekolah menengah itu turut mewarnai festival budaya bertajuk Bulan Setanggal dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumbawa Barat yang berlangsung sejak 7 hingga 14 November 2022. Salah satu rangkaiannya dalam karnaval atau pawai budaya. Dengan mengusung tema Isong Bale, 50 orang yang terdiri dari para guru dan siswa SMK Negeri 1 Taliwang turut ambil bagian dalam festival ini. Sementara dari SMA Negeri 1 Taliwang diikuti 100 orang dari para guru, pegawai tata usaha, dan siswa dengan mengusung tema Prosesi Barodak. Pawai budaya ini dimulai dari pusat perkantoran Sumbawa Barat dan berakhir di Taman Tiang 6 Taliwang. Diikuti oleh pelajar TK, SD, MI,
SMP MTS, dan SMA SMK MA se-Kabupaten Sumbawa Barat. Kepala SMK Negeri 1 Taliwang, Muhammad Nasir mengatakan, tradisi Isong Bale ini merupakan budaya masyarakat Taliwang yang mengutamakan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Isong Bale ini dalam Sumbawa, lanjut Nasir, adalah menghusung atau mengangkat rumah. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Taliwang, Salim Syah mengatakan, prosesi Barodak merupakan salah satu prosesi perkawinan adat masyarakat Sumbawa yang ditandai dengan luluran dan mewarnai tangan. Barodak berasal dari kata odak yang berarti lulur. Sedangkan SMK Negeri 1 Berang ini mengusung tema Barema Saling Satingi dengan subtema tradisi musim nalat yang digambarkan menggunakan pakaian adat dan atribut seperti bakul yang berisi sayur mayur. Sebanyak 100 peserta yang terdiri dari Dewan Guru, staf tata usaha, dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Berang ini turut berpartisipasi dalam pawai budaya tersebut. Menurut pembina seni SMK Negeri 1 Berang ini, Nani Isnaini SPD mengatakan tema ini diartikan sebagai masa menanam yang dilakukan setiap masuk musim menanam dirangkaikan dengan pesta sawah dan makan-makan. Tema ini senada dengan bidang keahlian agribisnis dan agri-teknologi SMK Negeri 1 Berang ini. Berbagai ragam busana daerah dan warna-warni yang indah serta budaya masyarakat dalam pawai ini kian dikenal luas ke berbagai belahan Nusantara bahkan ke dunia. Para guru dan siswa berharap kegiatan budaya serupa ini dapat dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Haji Aidi Furkan, dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa aktivitas sekolah dalam kegiatan kebudayaan dapat meningkatkan indeks pembangunan daerah. Diketahui bahwa IPK Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat kelima nasional pada tahun 2018. Dengan adanya perhelatan budaya di setiap daerah, akan memposisikan Nusa Tenggara Barat pada peringkat ketiga nasional pada tahun 2023 mendatang. Tim media SMK Negeri 1, SMA Negeri 1 Taliwang, dan SMK Negeri 1 Berang ini mengabarkan. Sahabat AISO, di awal pagi 15 November 2022 lalu, tim BK SMK Negeri 2 Lingsar Lombok Barat melakukan pemeriksaan barang bawaan siswa. Pemeriksaan difokuskan pada barang yang tidak boleh dibawa siswa ke sekolah, seperti rokok, senjata tajam, obat terlarang, dan barang terlarang lainnya. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap 2 kali sepekan dengan melibatkan tim humas, tim kesiswaan, dan tim BK untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan, Surwadi, mengatakan jika pemeriksaan ada ditemukan barang terlarang, pihaknya akan menyita kemudian menyerahkan siswa itu ke guru BK untuk diberi sanksi yang terukur. Muhammad Hendri, salah seorang siswa, mengaku bahwa kegiatan pemeriksaan ini menjadikan siswa lebih selektif membawa barang yang tidak dibolehkan oleh sekolah, sehingga membuat siswa menjadi lebih disiplin. Di hari yang sama di ruang kepala sekolah, para wakaset, kepala jurusan, rapat koordinasi dan evaluasi program sekolah yang sudah dan yang akan dilaksanakan. Mewakili kepala sekolah, wakaset kehumasan, Surwadi mengatakan bahwa rapat ini dilakukan untuk melihat progres dan evaluasi program kegiatan yang dijalankan sekolah. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan yang menjadi atensi terdekat dan perlu dikoordinasi adalah ANBK, PASBK, Prakirin, Gebiar SMK, dan akreditasi sekolah. Sementara itu, Sony, Wakasa Kurikulum, menyampaikan ANBK dan PASBK dilaksanakan secara maksimal dengan pelibatan tim manajemen secara penuh, terutama tim IT karena semua kegiatan berbasis komputer. Umi Kusumawati menyampaikan pelaksanaan prakirin tahun depan. Hingga saat ini, untuk proses pencarian lokasi prakirin mencapai 60%. Kekurangannya dioptimalkan bulan Desember mendatang. Agus Bustana selaku tim manajemen keuangan sekolah mengungkapkan bahwa untuk pembiayaan sekolah harus memperhatikan efektif dan efisien anggaran. Kegiatan yang tidak berdampak positif ke sekolah untuk dianggarkan melalui dana BOS. Pembiayaan harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan keuangan sekolah. Tim media SMK Negeri 2 Lingsar mengabarkan, sahabat AISO, sesuai program pembelajaran yang telah dirancang oleh PMO sekolah, siswa SLBA 1 Sumbawa mengunjungi istana dalam loka.
Kunjungan yang berlangsung pada Sabtu 5 November 2022 lalu merupakan pelaksanaan dari salah satu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari ketujuh tema dalam P5, SLBN 1 Sumbawa menerapkan 3 tema, diantaranya Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal, dan kewirausahaan. Tim Komite Pembelajaran Sekolah, Esti Wahyu Kurniandari mengatakan bahwa adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka Belajar merupakan bentuk penanaman pengetahuan, karakteristik, dan nilai-nilai budaya bagi peserta didik. Karenanya, tempat bersejarah bagi masyarakat Tanah Samawa ini menjadi program kearifan lokal dan bertujuan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat memahami nilai-nilai budaya lokal. Sebagai sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak, SLBN 1 Sumbawa seluruh rangkaian informasi pendidikan dan kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Dari studio SMK Negeri 5 Mataram, saya Ninyoman Angelia Tresnaningsih mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat AISO. Dan AISONet akan kembali pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan salam AISO Jendela Inspirasi Indonesia. Selamat siang.